Menguak sejarah tentang Prabu Siliwangi, sang raja Pajajaran, tidak akan pernah ada habisnya. Kisah hidup Prabu Siliwangi antara sumber sejarah satu dengan yang lainnya bisa sama dan bisa juga berbeda. Begitupun ketika berbicara tentang agama apa sebenarnya yang dianut oleh Prabu Siliwangi, tetap terjadi kontroversi. Kali ini kita akan menguak sedikit sejarah tentang Prabu Siliwangi dan agama apa yang dianut Prabu Siliwangi sebenarnya. Masyarakat Sukabumi meyakini kalau Prabu Siliwangi memeluk agama Islam. Bukan hal yang tanpa alasan kalau mereka meyakini ini. Tetapi keyakinan bahwa Prabu Siliwangi memeluk agama Islam memiliki dasar dari beberapa naskah sejarah dan juga benda pusaka peninggalan sang raja. Terdapat sebuah museum pusaka di kota Sukabumi, tempat menyimpan pusaka bukti sejarah tentang Prabu Siliwangi. Museum ini terletak di Desa Kandang Tengah, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi. Di museum ini terdapat banyak sekali pusaka bukti sejarah tentang Prabu Siliwangi. Di tempat ini juga bisa ditemukan 4 bukti nyata bahwa Prabu Siliwangi memeluk agama Islam. Berikut 4 bukti nyata kalau Prabu Siliwangi memeluk agama Islam. Bukti yang pertama dari Kitab Swasit. Kitab Swasit merupakan kitab yang menuliskan tentang sejarah Prabu Siliwangi yang menjadi pegangan sejarah orang Sukabumi. Dalam Kitab Swasit terdapat satu pernyataan kalau Prabu Siliwangi memeluk agama Islam. Bukti yang kedua, naskah Syekh Kuro. Naskah Syekh Kuro akan kita temui di Museum Prabu Siliwangi ini, yang di dalamnya menyatakan tentang Prabu Siliwangi masuk Islam. Bukti yang ketiga, prasasti syahadat Prabu Siliwangi. Sebuah prasasti berbentuk batu bertuliskan huruf Arab yang di dalamnya terdapat tulisan basmalah dan kesaksian syahadat Prabu Siliwangi. Bukti yang keempat adalah batu pangsujudan. Batu pangsujudan merupakan batu yang seperti sajadah yang diyakini di batu inilah tempat salatnya Prabu Siliwangi. Antum pernah dengar nama Prabu Siliwangi? Baik, Prabu Siliwangi bentarang kekuasaannya di awal abad ke-14, di akhir abad ke-15. Itu beliau dari Banten sampai dengan ke awal Jawa. Kuasanya luar biasa, masih Hindu. Dan pemerintahannya, Masya Allah, ketika Islam masuk itu nggak ada pertentangan, biasa aja. Ulama sudah ada, nyaman, tenang, biasa. Yang paling hebat ketika sedang inspeksi datang ke Karawang, daerah Karawang, ditemukan seorang perempuan namanya Nyai Subang Larang sedang membaca Al-Quran. Nyai Subang Larang itu diantara muridnya Syekh Kuro. Syekh Kuro itu nama aslinya Syekh Hasanuddin. Baik diantara muridnya namanya Nyai Subang Larang, baca Al-Quran. Begitu dibaca, datang ini mendengar bacaannya, melihat siapa yang baca, seketika jatuh hati. Begitu dilihat, langsung mengajukan lamaran. Penguasa, raja, kaya, tampan, Masya Allah. Tiba-tiba anak antum dilamar, kira-kira terima nggak? Kaya, tampan, penguasa, diterima nggak? Halo? Jangan dulu, lihat dulu, ini kan bukan muslim. Yang paling menarik, dulu orang berislam itu kuat benar. Begitu datang, saya ingin melamar Anda. Apa kata beliau? Lihat, kalau orang sudah terbiasa melafadzkan lafaz Allah, lisannya berkata benar, maka akan kaku mengatakan yang buruk-buruk. Masuk Islam dulu, katanya Nyai Subang Larang. Masuk Islam dulu, baru saya ikut. Dengan nggak ada apa-apa, padahal di hadapannya penguasa tampan, punya kekuasaan, tapi kalimat itu kalau sudah lekat dengan Allah nggak ada nilainya yang lain. Allah.
Maka apa yang dikatakan dari sini? Begitu keluar, ya saya masuk Islam. Tidak ada yang duga. Tidak ada yang duga. Masuk Islam, menikah dengan Nyai Subang Larang. Lahirlah kemudian 3 anak utama. Anak pertamanya disebut dengan Walang Sungsang. Yang kedua, lahir Rara Santang. Yang ketiga, Raja Sengara. Yang paling menarik semuanya masuk Islam, jelas. Walang Sungsang berubah nama jadi Abdullah Iman. Abdullah Iman. Masya Allah. Perhatikan, ini begitu Islam masuk membawa pedoman kebaikan, jadi baik. Dengan Hindu gak ada masalah, dengan Buddha gak ada masalah. Tiba-tiba masuk Islam dan berubah jadi kebaikan. Tiba-tiba apa yang terjadi? Ini yang mau saya tunjukkan. Ini berubah jadi Abdullah Iman. Kemudian ini Rara Santang berubah jadi Syarifah Mudaim. Syarifah Mudaim. Pergilah haji. Saat pergi haji itu, tiba-tiba setelah selesai mau kembali, datanglah seorang laki-laki yang melihat Syarifah Mudaim, kemudian jatuh hati, minta kepada kakaknya Abdullah Iman untuk melamarnya. Maka diizinkan menikahlah kemudian. Menikahlah Syarifah Mudaim dengan seorang laki-laki itu. Namanya siapa? Namanya Syarif Abdullah. Berasal dari Mesir. Maka diboyonglah ke Mesir. Saya simpan dulu di sini. Abdullah Iman kemudian pulang ke Nusantara, bertemu lagi dengan bapaknya. Setelah pulang, Prabu Siliwangi punya gelar Pamanah Rasa, namanya Manah Rasa. Ditugaskanlah kemudian untuk membimbing daerah. Lihat, mulai membimbing sekarang. Daerah yang sangat kumuh, saking kumuhnya disebut dengan lemah wungkuk. Lemah wungkuk. Lemah wungkuk. Masya Allah. Di sini ada campuran-campuran etnis, dari ada Arabnya, ada Cinanya, ada kemudian orang lokalnya, dan nggak ada masalah. Begitu orang Islam datang, ditata jadi bagus. Oh, mereka campuran. Dalam bahasa lokal disebut dengan caruban, caruban yang bercampur. Pekerjaan utamanya ngambil udang. Yang ambil udang kecil, dibikin kemudian terasi. Pakai air rebon, jadi rebon, air rebon, orang bilang sana Cirebon, jadi Cirebon. Orangnya caruban, tempatnya berubah dari Cirebon. Ditata dengan baik, jadi makmur, jadi bagus, berhasil di situ. Begitu nilai keislaman dilakukan, haji pulang dari sana, berubah lemah wungkuk yang kotor jadi Cirebon. Etnis yang bercampur, punya kemudian tata usaha yang baik. Caruban aslinya kemudian menyebar sampai ke wilayah Lasem. Antum kalau nanti dari Semarang belok ke Demak, Demak ke Kudus, Kudus ke Pati, Pati ke Rembang, ke Lasem. Lasem ini Masjid Agung, sekitar nggak terlalu jauh lah ya, 200 meter lah dari Masjid Agung sebelumnya. Ada sebelah kiri arah pantai namanya Caruban. Itulah keempat bukti yang diyakini orang Sukabumi kalau Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran, memeluk agama Islam. Dan dari semua bukti itu hingga kini masih terawat dengan rapi di sebuah museum Prabu Siliwangi di Sukabumi. Wallahu alam bishawab.